Bab 3. Pengungkapan lanjutan. Anda adalah kesadaran, Anda bukan orang yang menyadari sesuatu. Anda adalah kesadaran tanpa batas itu sendiri. Seperti yang dikatakan Francis Lucille, teleskop hanyalah sebuah instrumen tanpa astronom melihatnya melaluinya. Tubuh dan pikiran Anda juga merupakan instrumen. Jadi apa yang terlihat melalui mata Anda? Anda, kesadaran. Apa yang mendengar suara? Anda, kesadaran. Tubuh Anda hidup karena kesadaran. Kesadaran sebenarnya adalah kekuatan hidup yang menjiwai tubuh Anda. Kesalahan mendasar adalah percaya bahwa manusia sedang mengalami kesadaran. Ini tidak benar, hanya kesadaran yang sadar, dan karena itu hanya kesadaran yang dapat mengalami kesadaran. Ketika saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sadar, Anda akan berhenti sejenak untuk memeriksa pengalaman Anda dan Anda akan menjawab, ya. Itu, ya, adalah penegasan kesadaran-kesadaran itu sendiri. Bukan tubuh atau otak yang mengalami kesadaran. Tubuh dan otak dialami, mereka tidak mengalaminya. Rupert Spira, dari ceramah The Light of Consciousness. Hanya ada satu, nama kita adalah aku. Hanya kesadaran yang sadar. Manusia tidak sadar, anjing dan kucing tidak sadar, hewan tidak sadar, hanya kesadaran yang sadar. Hanya ada satu kesadaran, sama seperti hanya ada satu ruang di alam semesta. Kesadaran itu dibiaskan dalam setiap pikiran kita dan, sebagai hasilnya, setiap pikiran kita tampaknya memiliki paket kesadarannya sendiri, seperti halnya setiap bangunan tampaknya memiliki ruangnya sendiri. Tetapi kesadaran yang dengannya setiap pikiran kita menyadari pengalamannya adalah satu-satunya kesadaran yang ada, kesadaran tanpa batas, sama seperti ruang di semua bangunan adalah ruang yang sama. Rupert Spira, dari ceramah, kesadaran adalah satu-satunya entitas yang sadar dalam keberadaan. Kesadaran tanpa batas ini, satu-satunya kesadaran ini, adalah Anda, dan setiap orang lainnya. Hanya ada satu kesadaran, dan itu adalah kesadaran yang sama yang bekerja melalui semua orang. Hanya ada satu dari kita. Nama kita adalah aku. Hanya ada satu, aku, dan kamu adalah dia, sebagaimana semua orang adalah dia. David Bingham, ini adalah satu-satunya kesadaran yang beroperasi melalui setiap bentuk kehidupan. Semua bentuk fisik hanyalah kendaraan yang berbeda untuk satu yang mulia, kesadaran tanpa batas. Inilah arti sebenarnya dari ajaran, kita adalah satu. Kesadaran dan kesadaran adalah kata-kata berbeda yang digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Mereka berdua menggambarkan Anda. Kesadaran yang sangat biasa ini, yang mendengar kata-kata ini saat ini juga, dan memahaminya, kebetulan juga merupakan kesadaran ilahi yang menghidupi semua kehidupan. Tidak ada satupun entitas yang terpisah di seluruh kosmos. Francis Lucille, dari Truth Love Beauty. Kita adalah satu. Hanya ada satu di dalam kita. Hanya ada satu seperti kita. Moji, dari Whitefire, edisi kedua. Ini seperti triliunan sel individu yang hidup, bekerja, dan beroperasi di tubuh Anda. Tanpa sepengetahuan masing-masing sel individu, mereka benar-benar bagian dari satu manusia. Ada miliaran makhluk di dunia, beroperasi sebagai individu, dan tanpa sepengetahuan sebagian besar dari mereka, mereka adalah satu-satunya makhluk tanpa batas. Kami telah diajari untuk percaya bahwa kesadaran ini bersifat pribadi dan terbatas, dan bahwa setiap orang diberkahi dengan kesadaran pribadi dan terpisah, sehingga ada banyak kesadaran. Kami tidak pernah mempertimbangkan bahwa meskipun mudah untuk memverifikasi bahwa dua objek terpisah, karena mungkin untuk melihat batas dan batasnya, tidak mungkin menemukan batas atau batas kesadaran. Francis Lucille, dari Truth Love Beauty. Jika hanya ada satu kesadaran atau kesadaran, mengapa Anda tidak menyadari pikiran atau sensasi dalam tubuh orang lain? Atau apa yang dilihat atau didengar binatang di Afrika? Itu karena kesadaran atau kesadaran telah disalurkan melalui pikiran Anda, membuatnya terlokalisasi ke tubuh Anda. Plus, keyakinan bahwa Anda adalah individu yang terpisah mencegah Anda mengalami perluasan kesadaran sepenuhnya. Tetapi ketika Anda merasakan belas kasih atau cinta untuk yang lain, Anda jauh lebih selaras dengan kesadaran yang satu daripada yang mungkin Anda sadari. Kita semua memiliki pandangan sekilas dalam hidup kita tentang kesadaran bahwa kita ada, tetapi lebih sering daripada tidak, kita mengabaikannya sebagai sesuatu yang kita bayangkan atau tipuan pikiran. Apakah kita mengingatnya atau tidak, kita memiliki pengalaman yang tidak dapat kita jelaskan, sangat sering ketika kita masih anak-anak. Itu mungkin pengalaman di mana Anda merasa Anda berkembang menjadi sangat besar, dan merasa seperti dunia ada di dalam diri Anda, atau mungkin Anda melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dapat dilihat atau didengar orang lain. Anak-anak lebih disetel ke kesadaran karena pikiran mereka belum menutupi kesadaran dengan keseluruhan konsep dan keyakinan mental. Di bawah usia 2,5 tahun, anak-anak adalah kesadaran yang murni dan sederhana.
Mereka tidak memiliki pengalaman berpisah, itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka sebagai orang ketiga. Saat melihat dirinya dalam sebuah foto, Sarah yang berusia 2 tahun akan menunjuk dan berkata, "Itu Sarah." Dia tidak akan mengatakan, "Itu aku," karena dia belum mengalami dirinya sebagai "aku," orang yang terpisah. Pengalamannya adalah bahwa hanya ada satu dan dia adalah dia, dan semua orang adalah dia. Tidak ada apa-apa di luar sana selain kesadaran kita. Hanya ada satu kesadaran dan kami adalah itu. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Kesadaran atau kesadaran ada di seluruh tubuh Anda dan di mana-mana di luar tubuh Anda. Kesadaran tidak dapat terkandung di dalam tubuh Anda karena kesadaran tidak berbentuk. Ini seperti mencoba menahan ruang di dalam toples, tentu saja, ruang ada di dalam toples dan di mana-mana di luar toples. Faktanya, toples itu ada di luar angkasa, sama seperti semua tubuh berada dalam kesadaran. Secara mutlak semuanya terkandung dalam kesadaran, dan itulah alasan mengapa pengalaman hidup makhluk tercerahkan adalah bahwa mereka adalah segalanya, karena mereka adalah segalanya. Dan sebagai kesadaran, Anda juga. Di belakang matamu ada kesadaran yang sama, satu-satunya kesadaran yang ada di belakang Yesus, Buddha, Krishna, dan di balik semua mata. Guru saya berpikir tentang itu. Kesadaran Anda adalah kesadaran yang sama dengan semua makhluk agung, itulah seberapa dekat Anda dengan mereka. Mereka tidak berada jauh dari Anda. Anda satu dengan mereka. Misterinya, keajaibannya adalah bahwa kesadaran biasa yang kita terima begitu saja, bahkan sejauh menyangkal keberadaannya, kebetulan adalah kesadaran alam semesta itu sendiri, pusatnya yang sebenarnya. Francis Lucille, dari Truth Love Beauty. Bagaimana tetap sebagai kesadaran? Tidak ada proses untuk menjadi kesadaran bahwa Anda, itu bukan sesuatu yang harus Anda capai. Ini bukan sesuatu yang orang-orang tertentu miliki dan Anda tidak miliki. Anda sudah, sekarang, Anda mungkin telah mengabaikannya, dan Anda mungkin telah percaya sepanjang hidup Anda bahwa Anda hanyalah seorang manusia, tetapi itu tidak mengubah fakta tentang diri Anda yang sebenarnya. Anda bisa kehilangan segalanya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa kehilangan kesadaran bahwa Anda sebenarnya. Moji, dari Faster Than Sky, Greater Than Space. Ketika seorang manusia hidup dari tempat mengetahui bahwa mereka adalah kesadaran tanpa batas, maka pengalaman hidup di dunia material menjadi menakjubkan. Karena pikiran mereka telah jatuh ke latar belakang dan kesadaran berada di latar depan, mereka tidak lagi tunduk pada gejolak pikiran, sehingga mereka ringan hati, bahagia sepanjang waktu, dan banyak tertawa. Mereka ada dalam kebahagiaan dan kebahagiaan murni dan menjalani hidup mereka dari tempat itu setiap hari. Masalah hampir tidak ada, semua yang diimpikan datang kepada mereka, dan karena mereka secara sadar hidup sebagai kesadaran, mereka sepenuhnya menyadari keabadian mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah segalanya, namun mereka tahu bahwa mereka tidak terpengaruh oleh apapun. Kehidupan di bumi tidak lebih baik dari ini. Setiap hal kecil yang Anda lakukan atau lihat, setiap hal kecil, hal biasa, membawa perasaan geli ini. Terkadang sulit untuk tidak menangis pada hal-hal yang paling tidak spektakuler. Garis-garis dinding dalam kaitannya dengan rata lantai. Horizontalitasnya. Tidur siang permadani. Suara mobil lewat. Bau kulit di lengan Anda. Semuanya ajaib. Ian Frazier, dari Opening the Door. Tetapi Anda harus mengalaminya sendiri. Mendengarnya dari orang lain adalah panduan, mengarahkan Anda ke arah yang benar. Ini seperti agen perjalanan yang menggambarkan Gunung Everest. Anda tidak dapat mengetahui seperti apa Gunung Everest sampai Anda tiba di sana dan mengalaminya sendiri, hanya dengan begitu Anda akan mengetahuinya. Sebenarnya tidak mungkin untuk tidak tetap sebagai ruang kesadaran yang terbuka ini. Namun, menjadi sadar adalah masalah yang berbeda. Petik 2. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Anda tidak bisa lepas dari kesadaran, itu terlewatkan hanya karena kebiasaan menempatkan perhatian dalam pemikiran. Peter Lowry, kita dapat menaruh perhatian kita baik pada pikiran di kepala kita atau pada kesadaran bahwa kita ada. Ini adalah perubahan sederhana dari perhatian Anda. Letakkan perhatian Anda pada kesadaran sesering mungkin daripada memberikan perhatian Anda pada pemikiran, dan Anda akan berada di jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan mutlak. Praktik kesadaran, 3 langkah menuju kebahagiaan hakiki. Praktik kesadaran adalah apa yang saya gunakan dan terus praktikkan untuk secara sadar tetap sebagai kesadaran. Latihan ini bukan untuk menjadi kesadaran, karena Anda sudah seperti itu. Ini agar Anda dapat menjalani hidup Anda secara sadar sebagai kesadaran bahwa Anda apa adanya. Ini hanya 3 langkah sederhana menuju kehidupan kebebasan total dan kebahagiaan abadi dan bahagia. Langkah 1. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sadar? Langkah 2.
Perhatikan kesadaran. Langkah 3. Tetap sebagai kesadaran. Langkah 1. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sadar? Jangan mencoba menjawab pertanyaan dengan pikiran Anda. Pikiran tidak dapat membantu Anda mengalami kesadaran. Setiap kali Anda mengajukan pertanyaan, perhatian Anda akan dialihkan dari pemikiran dan pikiran dan diletakkan pada kesadaran. Ketika Anda bertanya, apakah saya sadar? Kesadaran hadir seketika. Pikiran mungkin masuk dengan cepat setelah itu dengan sebuah pikiran, tetapi jika ya, ajukan saja pertanyaan itu lagi. Semakin banyak Anda mengajukan pertanyaan, semakin lama Anda akan tetap sebagai kesadaran, dan pikiran Anda akan menjadi lebih tenang. Perhatikan bahwa pikiran, dalam semua perubahannya, memiliki latar belakang yang tidak berubah. Hale Dwoskin. Setelah bertanya, apakah saya sadar? Hal pertama yang mungkin Anda rasakan adalah rasa lega karena setiap perlawanan yang Anda pegang dalam pikiran dan tubuh mulai mencair. Setelah berulang kali mengajukan pertanyaan, lama-kelamaan perasaan lega itu akan berubah menjadi perasaan bahagia yang damai. Anda mungkin merasakan ketenangan, karena pikiran Anda menjadi tenang. Anda mungkin merasakan arus kegembiraan mengalir melalui area di sekitar hati Anda. Kelegaan yang Anda rasakan adalah karena pikiran Anda jatuh ke latar belakang. Semakin lama pikiran berada di latar belakang, dengan kesadaran hadir di latar depan, semakin besar kelegaan, dan semakin banyak kebahagiaan yang akan Anda rasakan. Kebahagiaan datang ketika kesadaran tetap secara permanen di latar depan, dan pikiran didelegasikan ke tempat yang seharusnya. Ingat, kesadaran tidak berbentuk, jadi itu bukan sesuatu yang bisa Anda pegang. Ini seperti cinta. Anda tahu cinta itu ada, tetapi bisakah Anda mempertahankannya? Anda bisa merasakan sensasi cinta di hati Anda, tetapi Anda tidak bisa menggenggamnya di tangan Anda. Sama halnya dengan kesadaran. Anda akan merasakan sensasi kelegaan dan kebahagiaan di tubuh Anda dari kesadaran, tetapi Anda tidak dapat menggenggamnya atau menahannya. Tampaknya sulit untuk secara sadar tetap sebagai kesadaran pada awalnya, karena kebiasaan berpikir. Begitu diperhatikan, kita mungkin bertanya lagi, apakah saya sadar? Dengan cara ini mengundang pikiran menjauh dari objek pengetahuan atau pengalaman, menuju esensi atau sumbernya. Rupert Spira, dari sadar menjadi sadar. Cara untuk menghentikan kebiasaan berpikir yang tak henti-hentinya adalah dengan menjadi kesadaran tanpa batas bahwa Anda adalah diri Anda sendiri. Anda tidak dapat menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran dan menghentikan kebiasaan berpikir. Itulah alasan banyak orang gagal dalam meditasi, karena mereka mencoba menggunakan pikiran untuk menenangkan pikiran, bukannya membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa memberi mereka perhatian. Bagi kebanyakan orang, hampir tidak ada kelegaan dari pikiran mereka karena terus-menerus memunculkan satu pikiran demi satu, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka dapat menghilangkan perhatian mereka dari pikiran mereka. Kebebasan dari pikiran adalah suatu kelegaan yang luar biasa, dan itu datang ketika Anda dapat mengamati pikiran daripada terpikat untuk mengikuti dan mempercayainya. Langkah 2. Perhatikan kesadaran. Dalam waktu yang relatif singkat dalam mempraktikkan langkah 1, Anda akan mencapai titik di mana Anda secara otomatis menyadari kesadaran. Anda tidak perlu bertanya, apakah saya sadar? Lagi, karena pada saat Anda memikirkan kesadaran, seketika kesadaran akan berada di latar depan dan pikiran Anda akan surut ke latar belakang. Biarkan pengalaman kesadaran datang ke latar depan pengalaman, dan biarkan pikiran, citra, perasaan, sensasi dan persepsi surut ke latar belakang. Cukup perhatikan pengalaman menjadi sadar. Kedamaian dan kebahagiaan yang dirindukan semua orang di sana. Rupert Spira, dari sadar menjadi sadar. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan kesadaran beberapa kali sepanjang hari. Tidak akan lama sebelum Anda merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa setiap kali Anda kembali dari kekacauan pikiran ke kedamaian kesadaran yang mendalam. Ada garpu di setiap momen. Menjadi diri Anda apa adanya atau bukan Anda. Anda memilih di setiap detik. Petik 2. Guru saya. Jika Anda merasa pikiran Anda menutupi kesadaran, atau Anda merasa seperti Anda telah kehilangannya dan Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, tanyakan pada diri Anda, apa yang disadari bahwa kesadaran itu hilang. Kesadaranlah yang menyadarinya, dan dengan itu, Anda akan menyadari kesadaran. Jika Anda merasa belum dapat menemukan kesadaran, tanyakan pada diri Anda, kesadaran apa yang belum saya temukan? Kesadaran yang juga menyadari hal itu. Dan sekarang Anda menyadari kesadaran. Kamu sudah menjadi kesadaran itu sendiri, bukan orang yang mencoba untuk sadar. Moji, apakah Anda menyadari tubuh Anda sekarang? Ini adalah kesadaran yang menyadari tubuh Anda. Apakah Anda menyadari kursi yang Anda duduki? Ini adalah kesadaran yang menyadari kursi. Apakah Anda menyadari pernapasan Anda?
Ini adalah kesadaran yang menyadari pernapasan Anda. Sesederhana itu, setiap kali Anda memikirkannya, bawalah diri Anda kembali ke kesadaran sekarang. Lakukan ratusan kali setiap hari, karena, ingat, semua kekuatan Anda ada dalam kesadaran Anda akan kekuatan Anda. Dari rahasia, langkah 3, tetap sebagai kesadaran. Pada awalnya Anda merasa seperti pengunjung kesadaran, tetapi saat Anda terus menemukan kenyataan itu, rasa takut atau perpisahan mencair. Moji, tetap sebagai kesadaran adalah tentang di mana Anda menaruh perhatian Anda. Guru saya menyarankan cara sederhana untuk memikirkan hal ini. Pikiran kita beroperasi dengan cara yang mirip dengan lensa pada kamera. Pikiran memiliki fungsi zoom otomatis, dan itu memfokuskan perhatian kita pada hal-hal secara detail, sama seperti Anda memperbesar dengan lensa kamera untuk close up. Sebagian besar waktu pikiran diperbesar dan kita melihat dunia melalui perhatian terfokus, yang menghasilkan perspektif dunia yang sangat sempit dan terdistorsi. Namun bila Anda ingin mengambil foto di ruang terbuka lebar, Anda memperkecil dan membuka lensa selebar mungkin untuk bidikan sudut lebar. Dengan cara yang sama, jika Anda membuka perhatian Anda lebar-lebar sehingga Anda tidak fokus pada detail apapun lagi, kesadaran terungkap. Ini adalah cara sederhana untuk tetap sebagai kesadaran dan membiarkan semuanya menjadi apa adanya. Untuk mempraktikkannya, lihat sekeliling Anda sekarang, temukan sesuatu yang dekat untuk difokuskan, dan fokuskan perhatian Anda hanya pada itu. Anda dapat menggunakan tangan Anda jika Anda mau. Sekarang buka perhatian Anda sehingga sangat luas, mengambil sebanyak mungkin lingkungan Anda tanpa berfokus pada sesuatu yang khusus. Perhatikan rasa lega dan relaksasi dalam tubuh. Ini terjadi karena pikiran kita selalu terfokus, dan dibutuhkan banyak usaha untuk mempertahankan fokus itu. Jadi, ketika Anda membuka perhatian Anda seluas dan seterbuka mungkin, pikiran kita larut ke dalam latar belakang dan kesadaran muncul di latar depan. Anda merasa lega karena kesadaran itu mudah, ia melihat dan mengetahui segalanya tanpa perlu fokus. Orang yang kamu salah mengira itu ingin mewujudkan sesuatu tidak memiliki kekuatan. Namun ia mengatakan, saya perlu mengurus beberapa hal. Kesadaranlah yang mengurus segalanya. Guru saya, semakin Anda percaya bahwa Anda adalah pelaku, semakin Anda menjadi kekuatan yang tak terhentikan untuk kebaikan di dunia. Hale Dwoskin, saya pernah menjadi pelaku besar. Saya bangga dengan kemampuan melakukan saya, menyulap banyak hal pada satu waktu. Itu menjadi identitas saya. Saya adalah ratu melakukan. Dan tentu saja semesta mengalirkan banyak hal untuk saya lakukan, karena apa yang saya yakini tentang diri saya sendiri. Tapi itu semua berubah karena terus-menerus melepaskan apa yang saya yakini, dan tetap sebagai kesadaran saya. Saya tidak hanya lebih bahagia dari sebelumnya, tetapi alih-alih melakukan sepanjang waktu, hal-hal tampaknya ditangani secara alami, tanpa saya melakukannya. Jika saya akhirnya melakukan sesuatu, sepertinya saya bahkan tidak melakukannya, itu sangat mudah. Hidup menjadi ajaib. Berikan 5 menit sehari, paling tidak, untuk memusatkan perhatian Anda pada kesadaran. Anda bisa melakukannya saat pertama kali bangun tidur, saat akan naik ke tempat tidur, atau pada waktu lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda berdedikasi seperti saya untuk memiliki kehidupan yang ajaib, Anda akan lebih sering memberikan perhatian Anda pada kesadaran, tetapi bahkan 5 menit sehari akan membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Semudah itu. Ingat, ini bukan latihan untuk menjadi kesadaran, karena Anda sudah menjadi kesadaran tanpa batas. Melainkan itu adalah praktik yang menghentikan Anda dari mengidentifikasi diri Anda dengan pikiran dan tubuh, yang bukan siapa Anda. Awalnya sepertinya upaya untuk terus kembali ke kehadiran penyambutan, tetapi pada titik tertentu, itu sangat alami sehingga tampaknya membutuhkan upaya untuk meninggalkannya. Rasanya seperti di rumah. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Anda akan mencapai titik di mana Anda tahu dengan pasti bahwa Anda berada di alam ketuhanan, atau bagi mereka yang lebih suka menggunakan kata Tuhan, di hadapan Tuhan. Berada di hadirat Tuhan atau alam keilahian berarti berada di luar pikiran. Ketika Anda kehilangan mata ego, Anda melihat dengan mata Tuhan. Moji. Setelah melakukan langkah-langkah ini untuk sementara waktu, Anda akan menemukan bahwa kesadaran secara otomatis menjadi lebih dominan dan hadir di dalam diri Anda, dan pikiran Anda menjadi jauh lebih tenang. Indikasi lain dari bagaimana Anda lakukan adalah, hidup Anda akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Anda akan merasa lebih damai, hal-hal yang mengganggu Anda tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda akan merasa lebih tenang, emosi Anda akan lebih stabil, dan Anda tidak akan mudah terbawa emosi negatif. Bahkan, kamu akan mulai merasakan rasa bahagia yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya.
Anda akan menjadi lebih sadar akan kecenderungan pikiran Anda untuk mengeluh, mengkritik, dan fokus pada hal-hal negatif. Dan Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memberikan kekuatan pikiran Anda seperti dulu, karena Anda telah mengalihkan perhatian Anda dari pikiran Anda. Mengetahui bahwa kita adalah diri yang sempurna, bahwa kita bukanlah tubuh dan pikiran yang terbatas ini, semua masalah segera teratasi. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Kesadaran lebih besar dari setiap hal yang disadarinya. Orang itu terbatas, tetapi kesadaran tidak terbatas, yang berarti segalanya mungkin. Tidak ada yang bisa membatasi Anda, tidak ada apapun yang memiliki kuasa atas Anda. Kami tampaknya memiliki pengalaman kesadaran yang terbatas, tetapi ketika kami menyelidiki lebih dekat, kami melihat bahwa itu tidak mungkin. Apa yang menyadari keterbatasan melampaui keterbatasan dan karena itu melampaui mereka. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Tidak ada yang dapat mengganggu kesadaran. Tidak ada sejumlah masalah yang dapat mengganggu Anda. Negatif tidak dapat menyentuh Anda. Perang tidak dapat memengaruhi Anda. Anda sebagai kesadaran selalu aman dan sehat. Anda tidak dapat disentuh, tidak dapat dilukai, tidak dapat binasa. Apa yang akan mengancam Anda? Anda mengandung segalanya. Kamu segalanya. Untuk yang terbaik dari kemampuan Anda, mulailah untuk tetap sebagai kesadaran Anda dengan sering menaruh perhatian Anda pada kesadaran, sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang menakjubkan. Maka Anda tidak bisa lagi dibodohi oleh keterbatasan dunia yang nyata. Anda melihatnya sebagai mimpi, sebagai penampilan, karena Anda tahu bahwa wujud Anda sendiri tidak memiliki batas. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Ringkasan bab 3. 1. Anda adalah kesadaran, Anda bukan orang yang menyadari sesuatu. 2. Teleskop hanyalah sebuah instrumen tanpa astronom melihatnya melaluinya, dan tubuh serta pikiran Anda adalah instrumen kesadaran. 3. Hanya ada satu kesadaran, dan itu adalah kesadaran yang sama yang bekerja melalui semua orang. 4. Anda tidak menyadari pikiran atau sensasi dalam tubuh orang lain karena kesadaran telah disalurkan melalui pikiran Anda, membuatnya terlokalisasi ke tubuh Anda. 5. Kesadaran atau kesadaran ada di seluruh tubuh Anda dan di mana-mana di luar tubuh Anda. 6. Kita dapat menaruh perhatian kita baik pada pikiran di kepala kita atau pada kesadaran bahwa kita ada. Letakkan perhatian Anda pada kesadaran sesering mungkin. 7. Praktek kesadaran. Langkah 1. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sadar? Langkah 2. Perhatikan kesadaran. Langkah 3. Tetap sebagai kesadaran. 8. Cara untuk mematahkan kebiasaan pikiran untuk berpikir tanpa henti sekali dan untuk selamanya adalah tetap sebagai kesadaran bahwa Anda apa adanya. 9. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan kesadaran beberapa kali sepanjang hari. 10. Cara sederhana untuk tetap sebagai kesadaran, buka perhatian Anda lebar-lebar seperti lensa pada kamera sehingga Anda tidak fokus pada detail apapun lagi, dan kesadaran terungkap. 11. Untuk berlatih, temukan sesuatu yang dekat untuk difokuskan, dan fokuskan perhatian Anda hanya pada itu. Sekarang buka perhatian Anda sehingga sangat luas, mengambil sebanyak mungkin lingkungan Anda tanpa berfokus pada sesuatu yang khusus.